Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Fadil di ruang belajar Gema. Ya, hari ini alhamdulillah kita kedatangan salah satu narasumber ya. Dalam hal ini peserta didik pendidikan kesetaraan di PKBM Gema. Dan saya pun akan coba sedikit berbincang-bincang apa saja yang pengalaman ya yang dia dapatkan di belajar di PKBM Gema tentunya. Saya mohon izin ya ini untuk melepaskan maskernya, ini agak sedikit kurang jelas, tapi tetap mudah-mudahan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, oke. Ini adalah salah satu ruang belajar PKBM Gema. Jadi teman-teman yang dewan guru, tutor dalam hal ini maupun pengelola ataupun peserta didik dari paket A, B dan C, jika ingin bertukar pikiran, diskusi dan kita saling berbagi informasi, bisa langsung datang saja ya. Kita nanti bincang-bincang santai tentunya apa saja sih yang kita dapatkan di pendidikan kesetaraan khususnya, dan kita akan coba mulai bedah gitu ya. Apa sih isinya di PKBM, dan saya pun akan mencoba ngobrol santai dalam hal ini bersama Siti Nur Latifah ya. Ya, Siti Nur Latifah ini udah lama belajar di PKBM Gema, berapa tahun? Dari 2016. 2016, berarti udah 4 tahun ya? 4. Berarti masuk dulu di paket B? Paket B. Itu gimana kok bisa tahu PKBM Gema, dari mana awalnya? Awalnya tuh putus sekolah selama 2 tahun. Dari situ ada data dari Kementerian Anak putus sekolah. Di data masuk ke program PPA PKH, pelatihan selama 21 hari di bulan Mei sampai Juli didaftarin ke Gema. Oleh pendamping ya? Dari kementerian. Oke, jadi berawal dari sana gitu ya, dari 2016 lalu ternyata dari kementerian yang awalnya kemudian didampingi lah untuk diarahkan untuk belajar di Gema. Dulu itu sempat belajar kompetensi dulu atau apa itu pendampingan? Pendampingan itu belajar penyusulan materi. Penyusulan materi. Gimana ya tuh bentuknya tuh? Kita tuh ada proses pertemuan tiap minggunya atau gimana aja? Selama pelatihan itu di hotel selama 21 hari. Jadi setiap pelatihan tuh dari jam 9 sampai zuhur, dari zuhur sampai asar istirahat, terus masuk lagi jam 4 sampai jam 9 malam. Wow, mantap ya. Di hotel 21 hari itu kalau dinominalkan, kalau penginapan di hotel itu lumayan tinggi, tapi itu dapat program ya tentunya pendidikan di sana. Mantap, jadi berawal dari sana ya. Berarti betah di Gema? Alhamdulillah. Berarti udah, kalau 4 tahun berarti udah setidaknya memahami ya tutornya kayak gimana, terus fasilitas yang didapat dan pembelajaran di Gema itu seperti apa, kayaknya udah lumayan sangat memahami ya Siti Nur Latifah ini. Mantap itu. Pengalaman apa sih yang didapat Siti Nur Latifah pas dulu gitu di belajar di Gema? Pertama masuk apa gimana? Ya boleh dulu pas pertama masuk gitu kan, itu suasananya gimana gitu, deg-degan atau misalkan belajar gimana sih pendidikan kesetaraan itu, sempat nggak terbayang-bayang tuh pertanyaan itu muncul di benaknya? Pernah ya? Itu gimana itu? Gimana sih kan pertama masuk nggak tahu kayak gimana sih pembelajarannya itu seperti apa, atau waktunya kayak gimana. Ternyata waktunya itu luang gitu, bisa kan seminggu tuh 3 kali. Iya, seminggu 3 kali bisa sambil kerja atau aktivitas yang lain selain sekolah juga. Dari Gema tuh memfasilitasi untuk kursus. Iya benar. Jadi ada kursus ya, emang benar. Yang saya pahami juga ya, saya salah satu lulusan pendidikan non formal. Memang kalau kesetaraan itu salah satu poin plusnya itu ada yang namanya pelajaran keterampilan gitu ya. Jadi ada pembelajaran umum dan sekarang itu ada yang pembelajaran khusus. Khusus itu diantaranya ada pemberdayaan sama keterampilan. Salah satunya mungkin kursus itu mungkin ya. Dulu itu sempat kursus apa? Kursus make up sama jahit. Itu diadain sama PKBM Gema? Ngikut ke lembaga lain. Ikut ke lembaga lain sementara ya, tapi atas nama Gema. Atas nama Gema. Kalau dari Gema
transportasi komputer tentu ya. Kita tahu ya Gema itu punya fasilitas yang lumayan menunjang di komputer tentunya. Oke. Nah, berarti sekarang udah masuk kelas 12 ya? Kelas 12. Nah, ini saya ingin mulai nanya-nanya sekarang kan di era pandemi COVID-19 gitu ya. Itu tentu saja ada perubahan pembelajaran dari dulu Siti Nur Latifah pas belajar gitu datang ke Gema gitu ya, seminggu 3 kali gitu bisa tatap muka dengan tutor. Sekarang tiba-tiba ada kebijakan dari pemerintah gitu yang mengharuskan belajar online, daring, di rumah aja. Itu gimana? Dari mulai ada kendala nggak atau ada perubahan yang menurut Siti Nur Latifah rasain? Kalau perubahan ada. Ada ya? Ada perubahan, ada kendalanya pasti ada. Oke. Apa? Soalnya kan punya adik daringnya tuh dari jam 8 sampai jam 12. Nah dari situ habis itu sekolah kan masih SD ada sekolah agama. Ditambah lagi dari jam 1 sampai jam 2 punya aku dan dikerjainnya malam. Oh. Jadi sempat yang ini punya adik dulu gitu? Iya, jadi nyelesain punya adik dulu. Oh, gitu. Punya adik dulu baru punya diri sendiri mah gitu. Dikerjainnya belakangan gitu ya? Kadang kalau misalnya setor pelajaran tuh harusnya hari Rabu, dikirimnya Kamis, kadang gitu. Jumat gitu. Oke. Tapi dari segi fasilitas kayak misalkan kota dan gadget itu gimana? Sempat terkendala nggak atau memang? Sempat terkendala di kuota. Di kota ya? Iya. Ya karena memang kalau belajar online itu butuh kota yang lumayan gitu ya untuk mengakses gitu. Sejauh ini di Gema punya ada program apa dalam pembelajaran selama masa COVID ini? Daring ya? Itu daring itu apa aja? Misalkan lewat WA atau gimana? Kalau untuk interaksi sama guru di WA, tapi tetap ngerjainnya di Classroom. Jadi fokusnya di Google Classroom. Oke, ternyata luar biasa sih, lumayan ya. Gema itu memfasilitasi ada ruang pembelajaran di sana antara peserta didik dan tutor itu lewat Google Classroom. Dan salah satunya kalau misalkan pengen lebih intens itu bisa lewat WA ya. Bisa sering chat itu nanyain kalau susah ini gimana gitu soalnya ini belum paham gitu ya. Iya. Ya jadi saya sih sempat ngelihat ya riwayat karena dulu juga saya sempat magang dan PLP di Gema ini dan kebetulan saya diamanahin bergabung juga di sini. Setidaknya sempat melihat sih track recordnya Siti Nur Latifah itu selama pembelajaran tatap muka, salah satu peserta didik yang rajin menurut saya. Selalu hadir gitu ya tatap muka dan memang punya kontribusi lumayan. Dan sekarang pun di masa Covid berperan aktif tentunya, baik dalam pembelajaran Google Classroom yang disediakan PKBM Gema maupun itu lewat WA ya, tanya-tanya ke. Sejauh ini berarti sambil kerjakah atau fokus di belajar di Gema aja? Fokus belajar di Gema. Awalnya waktu 2019 magang di percetakan. Wah, sempat magang? Sempat magang karena ikutan pelatihan desain grafis yang di LP3I. Oke. Masuk di sana, magang di bulan Maret, terus masuk kerja di April sampai Juli. Itu kan masa-masa UTS. Iya, masa-masa pasti UTS. Bentro kerja sama UTS. Iya. Gitu. Dari situ teh agak ribet gitu, harus sekolah, terus harus kerja. Sampai resign 2 kali dari perusahaannya itu. Resign 2 kali ya? Itu berarti posisinya masih ada belajar gitu ya di sini? Masih ada belajar. Itu sempat di mana aja tuh resign pekerjaan? Di percetakan Aksara Jaya. Oh, di percetakan terus? Dari situ ya. Yang 2 kali. Terus ditarik lagi sama yang punyanya, masuk lagi katanya 2 minggu. Habis itu teh desain lagi. Oke. Lumayan ya pembagian waktunya ternyata. Nah, salah satu emang poin plus gitu ya. Kebanyakan warga belajar di kesetaraan khususnya di PKM Gema itu. Jadi selain bisa belajar, tentu saja peserta didiknya itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri ya, khususnya di dunia usaha misalkan atau dunia kerja. Bisa sambil kerja, misalkan contoh saja Siti Nur Latifah gitu. Sambil belajar di Gema gitu ya, tidak ini, tapi sambil kerja di percetakan. Itu poin plus dan nggak semua peserta didik itu bisa ngelakuin
hal itu gitu ya. Itu salah satu pembelajaran mandiri tentunya. Dan itu gimana kalau misalkan dari lembaga sendiri, dari Gema ngedukung atau enggak, maksudnya apa ya, tidak terlalu membebankan dok. Jadi apa ya, meringankan ketika apa ya, datang ke sekolah telat ya nggak apa-apa, paling nyusul pelajaran gitu. Iya. Ada mungkin dimaklum juga ya. Tapi tidak melepas mungkin Siti Nur Latifah juga melalaikan setiap tugas yang diberikan tutor ya. Ya tentu saja kewajiban untuk mengerjain tugas dan segala halnya pasti dikerjain oleh Siti Nur Latifah. Luar biasa ya. Oke. Nah, saya ingin lebih nanya tentang belajar daring ini. Ada nggak sih apa ya keinginan tersendiri di masa COVID ini, pembelajaran yang seperti apa sih yang diinginkan gitu? Saya pengen tanya ke Siti Nur Latifah itu gimana? Apakah harus tutor itu datang ke rumah, atau misalkan menyediakan media atau pembelajaran seperti apa, atau misalkan sudah cukup dengan program yang disediakan di Google Classroom dan WA itu sudah cukup? Jadi kalau yang diinginkan tuh dari satu minggu tuh ada pertemuan 1 kali gitu. Oh, 1 minggu itu ada 1 pertemuan? Iya, 1 pertemuan kalau bisa. Kan awalnya tuh 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Jadi kalau bisa tuh dari 1 minggu tuh 1 kali aja gitu pertemuannya. Soalnya kalau dari Classroom dan WA itu kadang nggak kalau dijelasin juga kan kadang masuk kadang enggak gitu, kadang ngerti kadang enggak gitu. Ya, emang itu semua kayaknya dirasain semua di pendidikan ya, di lembaga pendidikan, maksudnya dalam SD, SMP, SMA banyak yang ngomong gitu. Ya belajar online itu kayak apa ya? Kalau mungkin secara informasi gitu ya, ya mungkin bolehlah dapat semuanya, tapi dalam segi penyampaian, interaksi dan apa ya, penumbuhan karakter dan sopan santun akhlak itu mungkin agak kurang kalau misalkan di sana ya. Perlu emang penting itu ya tatap muka, nggak ada pilihan lain. Tapi ada yang menarik loh. Ternyata di masa COVID ini yang dulu kan kalau misalkan PKBM Gema itu terbiasa dengan pembelajaran online gitu kan, dan memang tatap muka belajar di rumah aja, itu suatu hal kayak pembelajaran mandiri lah katakanlah gitu. Yang dulu jarang dipakai oleh pendidikan formal, sekarang diarahkan semua itu kayak sistemnya ke pembelajaran non formal gitu. Salah satu poin plus itu. Gimana itu? Ada perasaan seneng nggak? Ada. Seneng ya? Oke. Dan berarti sekarang lagi ngebangun apa? Usaha atau sambil jualan? Jualan. Baru awalnya tuh mau ngerintis dari Sari. Cuma Sarinya ditunda dulu, lebih ke apa ya? Kuliner sekarang ya. Oke, jadi ternyata selain dari apa yang Siti Nur Latifah ini belajar di Gema dan sempat riset juga dunia kerja, sekarang itu lagi rintis kecil-kecilan di dunia kuliner ya. Kuliner gitu. Kita dukung aja ya, mudah-mudahan ya. Warga belajar pendidikan kesetaraan di Gema itu harus ngedukung ya. Siapapun yang menjalankan usaha tersebut itu harus saling dukung gitu. Itu gimana itu? Yang produk yang dihasilkan apa? Baju atau kerudung gitu? Kalau baju sama kerudung di pending dulu, jadi lebih fokus ke kuliner. Kuliner ya? Kuliner dari Singkong. Oh, Singkong. Oh, ada punya nama brand khusus? Ada. Namanya apa itu? Kriusku. Nah, Kriusku tuh. Ya itu kayaknya bagus banget ya. Nanti ke depan prospeknya juga bagus ya. Oke. Ada nggak kesan-pesan yang ingin disampaikan Siti Nur Latifah untuk lembaga misalkan Gema gitu, atau masukan untuk saya khususnya saya juga salah satu tutor sih di paket A sebagai pembelajaran. Selain tadi pembelajaran harus ada tatap muka minimal 1 saja gitu yang diinginkan gitu, atau misalkan harus ada pengembangan gitu. Yang mungkin yang dia rasain sekarang Siti Nur Latifah, Gema itu sudah ya lumayan gitu ya, dari segi fasilitas sudah sangat menunjang, tutor pun sudah per mapel itu sudah disediakan dengan lengkap itu. Barangkali ada ingin ngasih informasi ke masyarakat mungkin untuk mengajak bergabung atau apa? Atau ada apa aja deh kesan-kesan yang bebas ini? Ucapan terima kasih. Oke, ucapan terima kasih untuk Gema. Oke, silahkan, boleh. Terima kasih untuk PKBM Gema, khususnya saya siswa dari PKBM Gema. Selama belajar 4 tahun di Gema, alhamdulillah
dapatkan. Semoga kedepannya bisa bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain. Semoga yang masih belajarnya yang belajarnya masih kadang bolos, kadang gimana, coba untuk diperbaiki kembali, karena penyesalan itu emang ada gitu. Penyesalan itu emang ada, dan tetap semangat belajarnya meskipun dalam kondisi saat ini. Oke, mantap ya. Itu tadi ucapan salah satu bentuk terima kasih itu disampaikan khususnya para pengelola ya. Di sini ada juga Pak Dadang, Haji Saeb gitu ya, Pak Daini juga, dan Dewan Guru gitu yang lainnya yang tidak bisa disebutkan. Nah, ini ada salah satu bentuk ucapan terima kasih sudah membersamai yang mendidik gitu ya. Sampai mendidik 4 tahun menjelang 5 tahun gitu. Menjelang 5 tahun di Gema itu 5 tahun ya, udah wah mantap banget, udah lama banget. Ya oke, mungkin barangkali itu ya diskusi kita di pekan ini. Nah, perlu teman-teman tahu juga sebuah ruang belajar Gema ini dibuat salah satunya untuk menunjang itu tadi para tutor yang ingin misalkan membuat video pembelajaran, atau misalkan peserta didik yang ingin bercerita tentang pengalaman kerjanya, pengalaman belajarnya, ataupun misalkan pengalaman hidupnya. Nah, kita nanti disediakan di sini setiap 1 pekan sekali kita akan buka ruang belajar Gema ini, dan selama masa Covid ini mudah-mudahan ini efektif gitu ya untuk kita bisa saling bertukar informasi tentunya. Oke, itu saja ya diskusi kita hari ini gitu ya. Terima kasih sudah hadir ya Siti Latifah di tengah-tengah kesibukan menyiapkan bisnis tadi kuliner, tapi sempat datang untuk menghadiri undangan gitu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar, sukses usahanya, dan bisa saling berbagi mendukung ya ke adik tingkatnya untuk rajin belajarnya tentunya. Oke, saya Muhammad Fadilah dari PKBM Gema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.